Irama musik dangdut yang riang mengiringi lagu yang dinyanyikan oleh salah satu artis lokal tersebut. Para tamu undangan yang sedang makan sesekali melihat ke arah panggung menyaksikan kelincahan goyang artis cantik itu. Dan sekarang mari kita panggilkan Dewi, ujar artis cantik yang lincah di akhir penampilannya. Tak lama kemudian, seorang wanita yang tak kalah cantik dengan penampilan nyentrik naik ke atas panggung. Wanita berrambut curly dengan mata bulat besar bak boneka Barbie itu memiliki senyum yang sangat menawan. Bajunya yang pendek memperlihatkan lengan dan kaki putihnya yang semakin menonjol karena baju yang ia kenakan berwarna merah terang. Terima kasih Linda. Lagu Selamat Malam saya persembahkan untuk kedua mempelai yang sedang berbahagia dan juga untuk para tamu undangan yang hadir. Ucap Dewi sembari memperlihatkan senyumannya yang mampu menghipnotis semua tamu yang hadir untuk terus menatap ke arahnya. Alunan musik lembut mengiringi lagu dangdut yang tengah dinyanyikan oleh Dewi. Suaranya yang merdu membuat para tamu undangan seketika bersorak ketika lagu selesai dinyanyikan. Lagi, teriak bapak-bapak yang sedang mengumpulkan piring-piring kotor sembari mengacungkan piring-piring yang ia bawa. Tawarnya Dewi menanggapi ulah bapak-bapak itu mengundang suit-suitan dari penonton yang lain. Lagi, baiklah. Saya akan mempersembahkan sebuah lagu yang berjudul Secawan Madu. Serentak sorak-sorai tamu undangan pun kembali riuh terdengar. Sementara di pelaminan, pengantin perempuan itu terlihat sinis menatap panggung di mana Dewi berada. Jelas terlihat raut ketidaksukaannya terhadap Dewi. Entah karena apa. Dewi, tunggu sebentar dong, Wi. Ujar seorang laki-laki yang merupakan mempelai pria di acara tadi. Apaan sih? Bentak Dewi seraya menepis tangan laki-laki itu. Dewi, aku masih belum selesai denganmu. Semuanya sudah selesai. Antara Anda dan saya sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Dewi, ujarnya lagi sambil terus menahan tangan Dewi. Lepas. Wi, aku masih mencintaimu, Wi. Untungnya, tak lama kemudian Anton yang merupakan salah satu anggota grup musik mereka datang menghampiri Dewi. Dan sebelum ada salah paham, Anton pun segera menarik Dewi untuk keluar dari ruangan tersebut. Siapa sih Dewi? Tanya Anton setelah mereka berada di luar. Mantan suamiku, jawab Dewi membuat Anton terbelalak. Hah? Mantan suami? Ujarnya tak percaya. Shh, ya, aku dulu tuh sempat nikah sama dia. Kemudian aku bercerai. Hanya setelah 2 bulan pernikahan karena orang tuanya. Dan sekarang bertemu lagi setelah 3 tahun lebih kami tak saling terdengar kabar. Ucap Dewi pelan. Setelah sampai di rumahnya, Dewi pun lantas merebahkan tubuhnya yang lelah di atas kasur empuknya. Helaan nafas Dewi terdengar berat. Matanya terpejam dan terbayang kembali olehnya kenangan masa lalu. Ketika ia dan Randy bercerai karena laki-laki itu lebih memilih membela keluarganya yang jelas-jelas sudah salah ketimbang istrinya, yaitu Dewi. Dan setelah setahun bercerai dengan Randy, ia pun kembali menikah dengan pemilik organ tunggal, tapi pernikahan keduanya itu pun tak berjalan lama, hanya berumur 9 bulan saja. Kemudian bercerai lagi karena tuntutan dari istri pertama suaminya. Dan dari hasil pernikahan keduanya itu Dewi pun hamil. Tapi suami keduanya tersebut tak mau memberi nafkah pada anaknya dan itulah yang mengharuskan Dewi menafkahi anaknya seorang diri. Berbagai macam pekerjaan sudah ia lakukan untuk mendapatkan uang sampai dengan akhirnya ia pun bertemu dengan Linda. Suaramu itu bagus, Wi. Kenapa kau tidak jadi penyanyi saja? Ya, walaupun cuma artis lokal, tapi kan penghasilannya jauh lebih baik, ujar Linda kala itu. Aku tidak punya modal untuk mempercantik diriku, Lin. Jangankan untuk mempercantik diri,
Untuk mencukupi kebutuhan anakku saja, aku masih kewalahan, Lin, keluh Dewi. Kalau kau mau, aku nanti akan mengajarimu cara mendapatkan modal, ujar Linda sambil tersenyum. Dewi pun di sini mengerutkan keningnya menatap Linda yang tersenyum manis di hadapannya. Bagaimana caranya? Tanya Dewi. Dan dari situlah Linda pun mengenalkan seorang laki-laki hidung belang yang merupakan langganannya kepada Dewi. Meski penampilan Dewi kala itu bisa dibilang masih sederhana, tapi parasnya yang cantik mampu membuat si lelaki hidung belang itu mau membayarnya dengan jumlah nominal yang cukup besar untuk satu malam. Dewi menggenggam erat uang haramnya yang sudah ia dapat dari lelaki hidung belang tadi malam. Ia pun lalu menyerahkan uang itu kepada Linda, dan kemudian Linda mengubah drastis penampilan Dewi. Dewi sendiri pun terpukau begitu ia berdiri di depan cermin, menatap tubuh indahnya yang dibalut dengan baju ketat dan celana pendek yang memperlihatkan paha mulusnya. Mudah kan mencari uang, Wi? Tanya Linda. Tapi aku tidak mau. Aku tidak mau seperti itu lagi, Lin, ucap Dewi parau. Udah, gak usah difikirkan. Yang penting kamu dan anakmu bisa hidup layak, bisa makan enak, dan bisa punya tempat tinggal yang bagus. Dewi pun menarik nafas panjang. Antara hati dan pikirannya benar-benar tak karuan. Memang ia senang, namun juga merasa jika dirinya sudah sangat kotor. Maaf, Bu, ini dari tadi Arif menangis terus. Sudah saya berikan susu, tapi dia tidak mau berhenti menangis. Mungkin dia rindu pada ibu, ujar Noni, pengasuh anaknya Dewi yang selalu setia menjaga Arif saat Dewi sedang bekerja. Ya, perkataan itu membuyarkan lamunan Dewi. Dan dengan penuh kasih sayang, ia pun lalu menggendong anaknya tersebut. Kamu rindu mama ya, nak? Maafin mama ya. Maafin mama sayang, mama sudah kerja terus, hampir gak ada waktu untuk main sama Arif, ucap Dewi, dan tangis bayi itu pun perlahan mereda ketika sudah berada di pelukan sang ibu. Dan saat Dewi tengah asyik bermain dengan anaknya, Linda pun datang dan langsung meletakkan tasnya di atas meja rias Dewi. Lagi main sama Arif. Pantes aku ketuk-ketuk pintu di luar kamu gak denger, kata Linda sambil tersenyum. Wi, kamu tahu nggak? Di grup musik kita itu akan kedatangan 2 orang penyanyi baru lagi, ujar Linda. Hah? Masa sih? Aku belum dengar kabarnya. Iya, katanya datang dari kota Balikpapan. Jujur, aku takut kalau kemunculan mereka bisa menenggelamkan nama kita deh. Maksudmu gimana? Iya, aku takut kalau mereka datang dan nantinya mereka akan menjadi idola baru yang lebih laku dari kita, Wi. Masa seperti itu saja kamu gak paham sih? Apalagi kan sekarang usia kita sudah tidak lagi muda, dan penampilan kita jelas tidak akan selamanya bisa bersaing dengan anak-anak muda itu, Wi. Lalu sekarang kamu mau bagaimana, Lin? Tanya Dewi. Aku ingin pasang susuk. Ya, atau semacamnya lah. Yang penting bisa membuat orang-orang selalu ingin melihat kita dan kita disenangi semua orang, ujar Linda penuh semangat. Dewi mengerutkan alisnya. Ia pun lalu meletakkan tubuh Arif ke atas kasur, lalu duduk menatap Linda. Kamu serius? Memangnya ada yang seperti itu? Tanya Dewi. Ya ada dong. Aku tahu tempat dukun yang paling bagus adanya di pedalaman. Oh ya? Lalu kenapa kau tak pergi? Ya karena aku ingin mengajakmu, jawab Linda singkat. Setelah dibujuk oleh Linda, akhirnya Dewi pun mau ikut bersama sahabatnya tersebut. Dan pada hari yang sudah ditentukan, Linda dan Dewi pun lantas berangkat menuju ke sebuah desa yang telah disebutkan oleh Linda. Perjalanan yang cukup panjang mereka lewati dengan menaiki mesin motor atau sejenis perahu mesin, tapi bentuknya lebih besar dan panjang. Di dalam mesin motor itu, Dewi duduk bersebelahan dengan seorang pemuda yang menggunakan jaket hitam dan celana jeans pendek. Wajahnya cukup tampan dan terlihat ramah. Itu terbukti
Ketika Linda dan Dewi keluar dari mesin motor, si pemuda tersebut membantu memegangi tangan Dewi dan lalu membawakan tas yang dibawa oleh Dewi dan Linda sampai dengan ke atas pelabuhan. "Terima kasih ya," ujar Dewi, seraya memberikan uang 100 ribuan pada si pemuda tampan. "Oh, tidak usah, tidak usah. Saya ikhlas. Perkenalkan, nama saya Satria." "Nama saya Dewi." Bahkan saat Dewi dan Linda mulai menaiki ojek, Satria masih menatap mereka sampai akhirnya menghilang di tikungan. Singkat cerita, setelah setengah jam menaiki ojek dengan ditemani debu-debu jalanan yang bertebaran, akhirnya mereka sampai juga di sebuah rumah yang berukuran 6 kali 7 meter saja. Halamannya luas dan banyak sekali pohon kenanga di sekitaran rumah tersebut. Dan saat Dewi menginjakan kakinya di pelataran rumah itu, Dewi merasakan hawa-hawa aneh yang janggal. "Mau cari siapa?" tanya seorang wanita yang terlihat sebaya dengan mereka. Kami berdua mau bertemu dengan Kai Anum," jawab Linda. Wanita itu pun mengangguk dan mempersilahkan mereka berdua untuk masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, di dekat sebuah radio yang masih memutar lagu, terlihat seorang laki-laki tua yang kira-kira usianya saat itu sekitar 70 tahunan tengah tertidur. Beberapa anak kecil pun terlihat berlarian masuk ke dalam rumah, duduk di dekat Linda dan Dewi. Mereka sesekali tertawa dengan gaya yang malu-malu. Wanita yang tadi mempersilahkan mereka masuk sudah keluar dari dapur membawakan air putih dan teh panas untuk kedua tamunya itu. Pada malam harinya, setelah makan malam, mereka berdua pun lalu diajak masuk ke salah satu ruangan yang nampaknya merupakan ruangan tempat ritual si kakek. "Apa yang kalian inginkan?" tanya si kakek sembari mengasapi minyak-minyaknya yang berada di dalam botol bertuliskan huruf aneh yang tidak bisa dibaca. "Saya ingin pasang susuk," jawab Linda. "Susuk? Kenapa?" tanya Kai Anum tanpa menoleh. "Karena saya ini bekerja sebagai penyanyi dan di grup musik saya akan kedatangan 2 penyanyi baru yang usianya jauh lebih muda ketimbang saya. Saya tidak mau posisi saya digantikan oleh mereka." Kai Anum pun tersenyum. "Di usiaku yang sudah tak muda lagi ini, aku sebenarnya sudah berhenti memasangkan susuk. Karena aku tidak ingin jika kelak nanti aku mati, maka mereka akan susah melepaskan susuk-susuk itu. Karena susuk-susuk yang aku pasang hanya akan luntur atau hilang jika aku yang membuangnya," ujar Kai Anum. "Tapi tenang saja, aku memiliki sesuatu yang jauh lebih hebat dari susuk dan khasiat benda ini tidak jauh berbeda dari susuk yang engkau mau," lanjutnya. "Apa itu, Kai?" "Minyak. Minyak ini tak kalah bagus dari susuk." "Apa nama dari setiap minyak itu, Kai?" tanya Dewi. Kai Anubut tertawa lalu mulai mengambil satu persatu minyak tersebut. "Yang ini namanya saluang mudik untuk pemikat. Tapi Kai tidak menyarankan ini untukmu, karena minyak ini hanya berlaku jika ada orang yang menghinamu, dan jika kau oleskan ini pada orang itu, maka dia bisa tergila-gila padamu, bahkan bisa mati jika sampai engkau benar-benar menghilang. Kalau yang ini minyak bondang, ini juga tidak kusarankan untukmu, karena kalau salah pasang minyak ini bukan kepada orang lain yang tergila-gila padamu, maka kau sendirilah yang akan tergila-gila padanya. Masih banyak lagi jenis minyak yang aku punya. Kalau disebutkan satu persatu, kalian pasti akan mengantuk mendengarkannya." Jadi langsung saja aku tunjukkan. Nah, ini namanya minyak Dewi Sinta. Salah satu pemikat paling ampuh yang mampu membuat orang-orang menjadi menyukaimu. Sekali melihat, orang-orang tak akan pernah berpaling. Orang-orang akan melakukan apapun agar terus bisa melihatmu meskipun harus mengeluarkan uang banyak. Sangat cocok untukmu, ujar Kai Anum. Jadi ini semacam susuk tapi berbentuk minyak.
Lalu cara menggunakannya bagaimana? Tanya Linda tak sabar. Ini bukan susu, tapi minyak. Minyak ini jauh lebih bagus dan aman ketimbang susu. Dan cara menggunakan minyak ini bisa dimandikan atau dioleskan pada alis serta bibirmu, atau secara menyilang di antara kedua alismu. Minyak ini akan membuatmu disegani dan orang-orang akan tunduk menurut dengan apa yang sudah kau katakan. Dan engkau juga akan diperebutkan oleh lawan jenismu. Sangat cocok sekali dengan pekerjaanmu. Linda pun tersenyum, tak apa yang ia pikirkan saat itu. Berapa yang harus saya bayarkan untuk bisa mendapatkan minyak ini, Kai? Tanya Linda antusias. Minyak asli yang memiliki isi bisa kau suruh-suruh. Bisa juga kau ajak bicara. Seperti ini contohnya, ujar Kai Anom seraya menunjuk ke arah botol minyak yang jauh lebih kecil. Berayun, berputar, ujar Kai Anom pada botol minyak bertali benang hitam tersebut. Anehnya, minyak itu langsung berayun dan berputar sama seperti suruhan dari Kai Anom tadi. Boleh saya sentuh, Kai? Tanya Linda terpukau dengan minyak yang berayun tersebut. Stop, ujar Kai Anom. Lalu ia pun membimbing Linda untuk mencoba memegang ujung benang dari minyak tersebut. Linda pun langsung ternganga ketika ia merasakan denyutan yang menjalar melalui nadinya ketika minyak tersebut mulai bergoyang dengan sendirinya. Astaga, Wi, minyaknya benar-benar bergerak sendiri, ujar Linda histeris kegirangan. Namun tiba-tiba, brak! Tubuh Linda seperti terdorong oleh sesuatu. Linda pun kaget dan langsung melepaskan minyak itu. Ada apa, Kai? Kenapa bisa begitu? Tanya Dewi seraya membantu Linda bangun. Ada niatan tidak baik dari temanmu ini. Penunggu rumahku tidak menyukai niatnya itu, jawab Kai Anom seraya mengambil sebiji telur ayam dari dalam wadah anyaman rotannya. Telur itu pun lalu dipecahkan dan terlihat darah kental yang berbau mirip seperti darah haid. Sebenarnya ada niat apa kau? Jujur, ujar Kai Anom sambil tersenyum kecut. Linda pun gugup, berkali-kali ia menelan ludahnya yang terasa keluh. Baik, kalau kau tidak mau jujur, aku pun sebenarnya sudah tahu niatmu itu dan kusarankan untuk engkau tidak melakukan niat tidak baikmu itu di sini karena aku takut kalau sampai itu benar-benar terjadi, kau sendiri yang akan tersiksa, ujar Kai Anom membuat Dewi lagi-lagi di sini mengerutkan alisnya. Niat buruk apa sih, Lin? Desak Dewi. Sudah, jangan berdebat di tempatku. Sekarang katakan saja, kalian mau berapa jenis minyak? Tanya Kai Anom. Saya yang Kai sebutkan tadi saja, jawab Linda. Saya juga sama, sahut Dewi. Baik, kita tunggu sampai malam Jumat berikutnya, kata Kai Anom. Hah? Apa tidak bisa sekarang, Kai? Tanya Linda. Kai Anom di sini menggeleng. Malam Jumat adalah malam yang tepat dan sangat bagus. Singkat cerita, malam Jumat yang ditunggu-tunggu pun tiba. Proses pemindahan minyak dari botol induk dan pemberian nama pemilik itu pun berjalan dengan lancar. Mereka berdua pun lalu dimandikan dengan air kembang yang sudah dicampurkan dengan minyak Dewi Sinta tersebut. Saat guyuran pertama, Dewi pun merasakan seperti ada sesuatu yang sangat berat seperti tertarik keluar dari dalam tubuhnya. Dilanjutkan dengan guyuran kedua, Dewi merasakan tubuhnya menjadi sangat kedinginan, dan pada guyuran ketiga, Dewi merasakan tubuhnya menjadi ringan seolah tanpa beban. Pikirannya pun tak lagi semu. Semuanya terasa ringan, enteng, dan ia merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Karena kalian ada di sini, maka sebagai syaratnya kalian harus menyerahkan pin duduk yang sudah kusiapkan ini kepadaku. Masukkan juga uangnya ke dalam wadah beras itu, ujar Kai Anom menunjuk ke arah dua buah wadah anyaman rotan yang berisikan baskom tempat menaruh pin duduk yang antara lain selembar tapih beras, kelapa yang dililit benang, dan jarum yang ditusukkan pada uang. Kamu duluan, Wi,
suruh Linda. Ini pin duduk dan maharnya Kai, sebagai pengganti minyak yang saya minta, ucap Dewi seraya menyerahkan wadah pin duduk itu pada Kai Anum. Aku terima pin duduk dan maharnya. Sekarang, minyak ini sudah menjadi milikmu dan ingat, pantangannya. 1. Jangan pernah dibawa melayat. Dan 2. Jangan pernah dibawa masuk ke area pekuburan, ujar Kai Anum. Dewi pun mengangguk sambil tersenyum. Lalu setelah itu giliran Linda yang menyerahkan pin duduk serta maharnya. Keesokan harinya, setelah sarapan bersama dengan keluarga besar Kai Anum, mereka berdua pun lalu pamit untuk segera pulang. 1 bulan setelah minyak itu berada di tangan mereka, pekerjaan mereka pun perlahan-lahan semakin lancar dan dalam 1 minggu saja mereka bisa meraup jutaan dari hasil saweran. Belum lagi uang bonus dan lain-lainnya. Mereka pun bahkan mendapatkan tawaran bergabung dengan grup musik yang sudah lumayan terkenal dan besar di daerah itu. Kamu yakin, Wi, tidak mau ikut masuk grup itu? Penghasilanmu bisa jauh lebih besar lagi. Dewi pun menggeleng. Aku sudah merasa jauh lebih daripada cukup pada grup yang sekarang, Lin. Kalau kau memang ingin ikut grup itu, silakan saja ya. Aku terus mendoakan yang terbaik untukmu, jawab Dewi pelan. Dan sejak saat itu, Dewi dan Linda pun sudah jarang bertemu karena mereka sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Terlebih lagi Linda, karena sejak ia bergabung di grup musik besar tersebut, ia bahkan tak memiliki waktu sehari pun untuk libur. Di malam itu, Dewi pun tampil di sebuah acara pernikahan dan pihak keluarga mempelai menginginkan Dewi bernyanyi setelah akad nikah sampai dengan jam 12 malam. Lalu dilanjut esok paginya untuk menghibur para tamu yang datang. Saat Dewi tampil dengan goyangannya yang indah, seorang pemuda nampak pangling menatapnya. Dari tatapan matanya yang tidak teralihkan bisa disimpulkan jika pemuda itu benar-benar menyukai Dewi. Beberapa laki-laki berpenampilan acak-acakan dengan tangan yang memegang uang kertas terlihat menaiki tangga panggung kayu tersebut. Lalu mereka pun mulai menari-nari mengiringi musik dangdut yang ceria. Dewi pun nampaknya mulai risih ketika salah satu dari laki-laki itu mulai mencolek-colek dagunya. Dewi pun mencoba memberikan peringatan, namun laki-laki itu tak menggubris permintaan Dewi. Malahan sekarang mereka semakin kurang ajar dengan merebut mikrofon di tangan Dewi, lalu berkata, "Lacup saja sombong." Wajah Dewi memerah mendengar hinaan yang telah keluar dari mulut laki-laki itu, dan dengan refleks tangannya pun menampar wajah si laki-laki tersebut. Plak! Penonton yang melihat hal itu pun lantas berteriak dan mencaci maki lelaki-lelaki tadi. Bahkan ada beberapa orang yang melempari mereka dengan gelas air mineral. Laki-laki itu tidak terima dicaci maki oleh penonton. Langsunglah ia melampiaskan amarahnya kepada Dewi dan bruk, tubuh Dewi terjatuh. Pergelangan kakinya yang memakai sepatu tinggi itu terasa sangat sakit sekali. Sementara anggota grup lainnya yang tak terima artis kesayangannya diperlakukan seperti itu malah terlibat perkelahian dengan rombongan laki-laki tersebut. Keadaan pesta malam itu benar-benar kacau. Seorang pemuda yang sedari tadi melihat ke arah Dewi pun lantas bergegas naik ke atas panggung dan langsung menghajar seorang laki-laki yang terlihat hendak menghajar Dewi. Mereka mabuk. "Ayo cepat turun," ujar si pemuda itu. Tapi karena kaki Dewi yang kesakitan, ia tak bisa berdiri. Pada akhirnya membuat si pemuda tersebut mau tak mau pun harus menggendongnya. Sebuah botol bekas minuman keras mendarat tepat di kepala si pemuda. Darah pun mengalir hingga ke wajahnya. Setelah meletakkan Dewi di tempat yang aman, pemuda itu pun lalu kembali naik ke atas panggung dan menghajar orang yang tadi sudah melempari kepalanya dengan botol minuman keras. Wajah si pemuda itu berdarah-darah. Untungnya, suara tembakan peringatan dari aparat kepolisian mampu menghentikan perkelahian itu. Semuanya pun mengangkat tangan tanda menyerah. Para laki-laki yang mabuk tersebut pun akhirnya dibawa oleh polisi, namun acara pun tidak dilanjut karena anggota grup musik mengalami luka-luka akibat perkelahian tadi. Si pemuda yang sudah menolong Dewi tadi pun berjalan menjauh ketika ia melihat Dewi yang tengah diobati oleh beberapa ibu-ibu.
Di keesokan harinya, Dewi dan anggota grup musik lainnya menunggu taksian air untuk pulang. Karena luka-luka yang mereka derita mengharuskan mereka untuk naik mesin motor daripada harus berdesak-desakan dalam mobil dengan keadaan jalan yang rusak parah dan pasti akan menambah rasa sakit pada luka-luka mereka. Kak, panggil seseorang pada Dewi, dan saat Dewi menoleh ke arah suara, rupanya itu adalah si pemuda yang sudah menolongnya tadi malam. Kamu? Terima kasih ya, sudah menolongku tadi malam, ucap Dewi sambil tersenyum. Sama-sama kak, tapi kakak ingat nggak kalau kita itu pernah bertemu sebelumnya, ucap si pemuda. Dewi di sini mengerutkan alisnya, ia menggeleng perlahan. Aku yang dulu itu membantu kakak dan teman kakak waktu di mesin motor, ujar si pemuda masih berusaha mengingatkan Dewi akan dirinya. Dewi terdiam beberapa saat mencoba mengingat-ingat siapa pemuda yang kini berdiri di hadapannya itu. Oh iya iya iya, aku ingat sekarang. Kamu yang waktu itu sudah membantuku mengangkat barang-barangku, dan kalau tidak salah namamu Satria. Iya betul, potong si pemuda itu cepat. Sudah 2 kali kau menolongku, tapi aku belum bisa membalas kebaikanmu. Oh iya, ini, ambillah tolong. Anggap saja sebagai ucapan terima kasihku padamu, kata Dewi seraya memberikan beberapa lembar uang 50 ribuan kepada pemuda itu. Oh, tidak usah kak, jangan. Aku bisa minta nomor telepon kakak saja, itu pun kalau kakak tidak keberatan. Dewi pun hanya tersenyum, lalu ia pun mengangguk. Tentu saja boleh. Ini jawab Dewi seraya memberikan nomor teleponnya. Satria pun terlihat senang, namun Anton yang melihat mereka tampak merengut. Ayo ya, panggil Anton dingin. Sudah ya, aku pulang dulu, ujar Dewi seraya melambaikan tangannya pada Satria. Ngapain sih Wi? Ngeladenin anak-anak baru gede begitu? Buang-buang waktu saja, sungut Anton. Dewi pun tak menanggapi perkataan Anton, matanya menatap ada burung-burung kecil yang bertebangan di atas air. Sesampainya di rumah, Satria terus saja mengirimkan pesan-pesan untuk Dewi yang lama-kelamaan malah berisikan kata-kata cinta. Dan hampir di setiap saat Satria selalu menanyakan kabar Dewi, mengingatkan Dewi untuk makan dan lain-lain. Namun entah kenapa, bukannya risih, Dewi justru malah senang diperlakukan seperti itu oleh Satria. Dan saat berkirim pesan dengan Satria, Dewi seolah lupa akan segalanya, bahkan ia seperti orang gila yang tersenyum-senyum menatap layar handphonenya. Entah apa yang kurasa, dan aku tahu ini tak semestinya. Tapi bisakah aku menolak saat rasa cinta itu datang? Tidak, karena rasa cinta itu datang tiba-tiba, menyerang perasaanku bahkan di saat yang tidak terduga, ucap Satria seraya menatap mata Dewi. Semilir angin lembut menemani mereka saat itu. Dewi terdiam, nafasnya terdengar berat. Matanya menatap pada perahu jukung yang dibawa oleh seorang anak kecil untuk menyeberangi danau kecil tersebut. Suara kecipak air membawa pikiran Dewi kembali melayang ke masa lalunya. Apa kau mau menjadi kekasihku? Tanya Satria pelan dengan perasaan was-was. Ia takut jika ditolak oleh wanita cantik tersebut. Dewi menarik nafas panjang, lalu ia meletakkan tangannya di atas kursi kayu tersebut bermaksud untuk beranjak dari duduknya. Tolong, jawab aku, ucap Satria bergetar. Kau masih terlalu muda untuk mengenal arti cinta. Belum waktunya. Jadi, kau menganggap remeh cintaku karena usiaku. Asal kau tahu, kedewasaan itu bukan terletak pada usia. Siapapun pasti akan menjadi tua. Tapi tidak semuanya bisa bersikap dewasa, ujar Satria lalu menghela nafas. Andai ku ceritakan semua kisah hidupku, aku yakin kau pasti tak akan percaya, lanjutnya pelan. Dewi menarik nafas dalam-dalam, hati, pikiran, dan mulutnya saat itu benar-benar saling bertentangan. Aku mau jujur padamu. Selama aku menjadi penyanyi dari panggung ke panggung, aku selalu menyembunyikan identitasku
kisahku, dan semua rahasia tentang aku. Dan sekarang akan aku ceritakan padamu sebelum kau benar-benar mencintaiku terlalu dalam. Lebih baik kau kecewa sekarang daripada nanti setelah kau menjalin hubungan denganku, ucap Dewi. Satria pun menatap Dewi dalam diam, menunggu kejujuran yang akan Dewi ungkapkan. Aku sudah pernah menikah. Dan dari hasil pernikahan keduaku, aku sudah mempunyai anak yang mana sekarang usianya kurang dari 1 tahun. Masih bayi, masih kecil sekali, ucap Dewi. Satria pun lalu mengalihkan pandangannya. Nafas pemuda itu terdengar tak beraturan. Lalu, kau sekarang masih dengan suamimu? Tanya Satria akhirnya. Aku sudah bercerai. Sejak usia kandunganku masih sangat muda. Mendengar jawaban dari Dewi, Satria lantas menghela nafas lega. Syukurlah kalau begitu. Maksudmu? Aku akan tetap mau dan akan menerima kau dan juga anakmu. Anak kita, jawab Satria, membuat Dewi terharu. Dewi pun meneteskan air mata bahagianya. Tapi di sisi lain, ia pun bertanya-tanya, apa mungkin bisa ia percaya pada cinta yang diberikan oleh pemuda itu? Bagaimana dengan orang tuamu? Tanya Dewi. Aku sudah tidak punya orang tua. Orang tuaku sudah lama meninggal. Dan kini aku hidup bersama nenekku, tapi nenekku pun sudah meninggal. Ingat tidak? Waktu kita satu mesin motor waktu itu. Nah, saat itu aku itu mau pulang ke kampung karena mendapatkan kabar kalau nenek sudah meninggal. Lalu, kau sekarang tinggal dengan siapa? Tanya Dewi. Aku sudah punya rumah. Rumahku kecil, tapi itu semua aku beli dengan hasil jerih payahku. Aku bekerja serabutan sepulang sekolah dan sekarang aku sudah punya penghasilan tetap setiap minggunya. Ya, walau tak banyak, jawab Satria, yang membuat Dewi pun semakin kagum pada pemuda tampan tersebut. Dan sepulangnya mereka dari jalan-jalan, Satria pun meminta Dewi untuk mengajaknya mampir di rumah wanita itu. Arif kecil kala itu terlihat begitu senang saat bermain dengan Satria. Suara tawa anaknya yang lucu membuat Dewi pun ikut tertawa. Dan semenjak hari itu, Dewi dan Satria pun mulai menjalani sebuah hubungan. Hingga 1 tahun kemudian, masalah pun mulai datang dari mantan suami Dewi yang ingin mengambil hak asuh Arif, anak Dewi. Oh, tidak bisa begitu, Pak. Sekarang saat Arif sudah tumbuh besar, Bapak malah seenaknya mau mengambil. Dulu Bapak kemana? Bahkan Bapak sendiri dengan tega meninggalkan Dewi dan Arif yang kala itu masih di dalam kandungan ibunya, ujar Satria memasang badan di depan pintu rumah Dewi agar mantan suami Dewi tersebut tak bisa masuk ke dalam. Memangnya kau ini siapa? Saya adalah calon suami Dewi. Baru calon sudah belaga. Aku ini bapak kandung dari Arif. Kau mau apa? Bentak mantan suami Dewi pada Satria seraya mendorong tubuh Satria. Jangan coba-coba berani masuk ke dalam, teriak Satria gusar. Emosinya semakin meledak ketika si lelaki itu mulai mengejeknya dengan mencabut parang lalu mengiris-ngiris tangannya. Ya, laki-laki itu rupanya mempunyai ilmu kebal. Tutup pintunya, ujar Satria pada Dewi yang sedari tadi bersembunyi di belakang pintu. Dewi mendengar dari percakapan antara Satria dan mantan suaminya itu bahwa ternyata mantan suami Dewi rupanya sudah menceraikan istrinya dan bermaksud untuk rujuk kembali dengan Dewi. Arif menangis tak henti-hentinya, membuat Dewi pun ikut menangis. Ia bingung, khawatir, dan takut jika terjadi apa-apa pada Satria. Teriakan beberapa warga yang bermaksud melerai semakin menambah gaduh suasana saat itu, tapi tak ada satupun warga yang berani mendekat karena salah satu dari orang yang berkelahi itu terlihat membawa senjata tajam. Dari celah jendela, Dewi melihat Satria yang kala itu sudah babak belur berlumuran darah sedang berusaha bangkit. Dan di saat yang bersamaan, Satria berhasil merebut parang yang kala itu dipegang oleh mantan suami Dewi dengan tenaga yang tersisa. Satria pun menancapkan parang tersebut ke tanah sebanyak 3 kali dan tras!
Parang itu menghujam bagian perut laki-laki tersebut hingga membuatnya terkapar. Darah merembes, membasahi tanah kuning tersebut. Warga yang menyaksikan itu pun terdengar berteriak histeris. Tak ada yang berani mendekati keduanya selain pihak kepolisian. Ya, mantan suami Dewi meninggal dunia di tempat, sementara Satria meninggal dunia setelah 3 jam berada di rumah sakit. Dewi sangat terpukul, sedih, tapi ia tetap harus hidup untuk anaknya, untuk Arif. Begitulah permintaan Satria yang terakhir padanya. Dan setelah kejadian itu, Dewi pun lalu bertekad untuk merubah dirinya menjadi lebih baik lagi. Dewi pun meninggalkan semua pekerjaan haramnya dan memulai kehidupannya yang baru. Hidup di sebuah desa yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Hidup Dewi di desa itu pun lebih aman dan nyaman, meskipun terkadang ingatan tentang masa lalunya masih terlintas jelas di benaknya. Dewi pun kini sudah memiliki toko baju yang lumayan laris di desa tersebut. Dan terakhir kali, Dewi bertemu dengan Kai Anum beberapa tahun yang lalu untuk meminta penglaris pada beliau. Dan sekarang, Dewi pun mendengar kabar bahwa beliau sudah meninggal dunia. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah yang lebih ke romantis ya, lebih ke romantis dan menyentuh hati. Kisah cinta antara Satria dan Dewi, antara seorang lelaki yang usianya jauh di bawah perempuan. Tapi ya seperti yang disebutkan tadi dengan kata-kata romantis oleh Satria ya, cinta bisa datang kapan saja dan jatuh kepada siapa saja. Dan banyak sekali ya hikmah yang bisa kita ambil dari kisah barusan, yang pasti juga bisa menghibur para penonton, para penikmat pecinta misteri ataupun horor, khususnya para subscriber dari Lelaki Sejati maupun Extreme Movie. Dan mari kita ambil hikmah-hikmah yang baik saja ya dari kisah barusan dan dibuang aja yang buruk-buruknya. Dan sekali lagi untuk yang lain yang mungkin punya komentar ya, silakan bisa tulis di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat yang suka dengan videonya, silakan bisa diklik tombol jempolnya, tombol like-nya, dan bisa di-share juga ya ke teman-teman apabila memang video ini sangat menarik. Dan buat yang belum subscribe, silakan diklik tombol merah subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya di klik juga agar teman-teman semua bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Oh iya, dan buat teman-teman mungkin yang mau mengirimkan kisahnya ke kami ya, kisah horor misteri yang berdasarkan kisah nyata, berdasarkan pengalaman pribadi, pengalaman keluarga, saudara, teman, ataupun tetangga, silakan. Jika ingin dibawakan di channel Ilo Bercerita maupun Extreme Movie, silakan bisa dikirimkan ke nomor telepon 087845094752. Kami ulangi, 087845094752. Ya. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan, harap bersabar ya. Insya Allah kami akan membawakannya satu persatu setelah melewati proses penggarapan. Ya, itu aja. Di akhir kata, saya memohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, apabila ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Oh ya, kisah yang barusan, kisah yang terjadi di Pulau Kalimantan ya, yang mana selalu suka saya kisah-kisah dari sana. Dan kisah tadi adalah tulisan dari Om Ras. Terima kasih Om Ras, ditunggu lagi kisah-kisah terbaiknya ya. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang tidak kalah serunya, tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.